Oke Bapak Ibu, kita sama-sama akan menyimak beberapa ayat firman Tuhan sebagai landasan pemikiran kita sore menjelang malam ini. Ada beberapa ayat firman Tuhan sebagai dasar pemikiran kita. Kisah para Rasul pasal yang keempat di sini mencatat suatu problem kehidupan bangsa Israel, kehidupan murid Kristus pada masa itu, karena Kisah para Rasul mencatat jemaat mula-mula bagaimana mobilisasi aktivitas kehidupan mereka. Apalagi di ayat pertama 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 dan itu lebih banyak mengisahkan kondisi gereja Tuhan mula-mula itu ada dan tantangan apa yang sedang dihadapi. Nah, itulah sebabnya dari beberapa ayat ini saya coba mengangkat satu peristiwa lalu bagaimana mereka mengalami terobosan bersama Tuhan. Itu yang terpenting tentunya ya. Ya, kita biasa di dalam pertemuan kita perlu ada solusi dan biasanya dalam solusi menggunakan materi-materi yang bisa memotivasi. Tidak salah sebetulnya. Tapi saya lebih suka mengambil kisah di dalam Alkitab, kemudian beberapa bagian ya sesuai dengan kemampuan saya sebagai seorang hamba Tuhan mengelaborasi firman itu supaya bisa diterima. Terkadang memang saya menyadari ada kalimat-kalimat bahasa yang agak sedikit ya jarang dimengerti sehingga membuat jemaat kadang-kadang nggak bisa mengerti juga ya. Jadi kalau hal itu terjadi jangan sungkan Bapak Ibu bisa tanya kembali kepada PKS atau ke gereja supaya jangan sampai ada firman Tuhan itu tidak dimengerti. Karena kata mengerti itu sangat amat penting Pak Bu. Kisah para Rasul pasal yang 4 ayat 18 berkata demikian. Saya mulai dari ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu, bukankah gereja pertama itu ada, gereja mula-mula maksud saya itu ada di Kisah Para Rasul. Nah, Kisah Para Rasul sebenarnya adalah lanjutan dari Lukas. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Lukas adalah seorang tabib bernama Lukas itu mencatat seluruh perjalanan bagaimana Yesus ya dari dia lahir sampai dia naik ke surga dan apa saja yang ia sampaikan. Ya, barulah dia menulis Kisah Para Rasul. Gitu ya. Jadi Lukas itu yang dikatakan Injil. Jadi apakah Kisah Para Rasul ini merupakan Injil? Ya ini terlalu panjang kalau saya masuk ke wilayah teologi. Yang terpenting adalah ada satu kisah yang disampaikan. Tetapi dari situ kita perlu tahu ada satu peristiwa yaitu munculnya gereja. Apa itu gereja? Nah gereja itu adalah perjanjian Tuhan memperlengkapi orang percaya. Kembali ke Taman Eden. Di Taman Eden adalah manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ada satu kalimat, menguasai bumi ini. Menguasai segala isinya. Yang di laut, di darat, di udara. Dan semua isinya. Artinya apa? Menjadi pengelola. Kata menguasai itu sebenarnya adalah bahasa asli raja. Seperti kemarin sudah katakan. Kata raja itu adalah lebih meidentik kepada pengelolaan. Menguasai bukan memiliki lalu dia menikmati, bukan. Tetapi dikelola menjadi suatu keadaan yang bisa dinikmati banyak orang. Itu kejadian. Namun itu tidak pernah ya ada karena manusia gagal. Nah gereja ada sebenarnya dikembalikan ke Taman Eden. Toh sama juga sih gereja muncul kan. Ya, kamu akan terima kuasa. Kendati pun dalam kata kuasa, keduanya gunakan bahasa yang berbeda. Perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru adalah bahasa Yunani.
Kalau tadi itu kuasa disebut raja, kalau ini kuasa dinamik. Ya. Raja punya tanggung jawab mengelola, mengembangkan. Dinamik, ya, kalau kita menggunakan bahasa yang sederhana, namanya apa? Dinamik bisa saja dinamik, meledak. Dinamik bisa saja dinamo, bergerak, beregenerasi. Nah, biasanya kita tahu ada satu alat namanya generator. Fungsinya apa generator? Menerangi. Ya, menerangi. Tetapi sebenarnya kata generator itu menerangi adalah mengenerasikan, mengembangkan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa mengerti. Nah, ketika saya menggunakan dua pemahaman saya dan bisa mempunyai titik temunya, ya, namanya interconnection text dari dua bahasa itu. Munculnya gereja sebenarnya kembali ke Taman Eden. Nah, saya mulai nih bicara untuk Anda dan saya. Sebetulnya kita ini adalah generasi yang mendapatkan anugerah Allah. Sesungguhnya kita ini tergolong orang yang terhilang. Kalau ditinjau dari pandangan Alkitab, karena kita bukan bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah umat pilihan untuk menggambarkan perjalanan hidup dari Kejadian sampai Wahyu. Sebetulnya itu bangsa Israel. Tetapi bukan berarti bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang punya hak. Itu hanya sebuah gambaran. Yang benarnya Tuhan adalah mengembalikan seluruh miliknya. Paham ya? Tuhan mengembalikan seluruh miliknya menjadi miliknya. Maka waktu Yesus datang dibilang apa? Ia datang kepada apa? Ia datang kepada kepunyaannya. Kalau Anda baca dalam Yohanes pasal yang pertama, dia yang ke-10, 11 ya. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Saudaraku, Anda dan saya adalah milik kepunyaannya. Siapa saja milik kepunyaannya? Sebetulnya tidak dibatasi hanya orang Israel, umat pilihan. Demikian juga tidak dibatasi oleh orang Kristen yang disebut milik kepunyaannya. Kalau orang Israel dipilih sudah menjadi milik kepunyaannya. Orang Kristen karena dipilih dan karena dia percaya, dipanggil karena dia percaya, sudah menjadi milik kepunyaannya. Bagaimana dengan di luar sana? Yang belum percaya Yesus. Sebetulnya mereka juga milik kepunyaannya. Hanya saja mereka belum mengenal siapa empunya. Paham ya? Siapa empunya? Kalau mereka tidak mengenal siapa empunya, maka secara fakta dia dan kita ada perbedaan. You and me different. Ya kan? Kalau kita apa? You and me one in Christ. Is okay? Betul ya? Tetapi kalau kita hanya sampai kepada you and me different, beda, dan itulah kegagalan orang Kristen sesungguhnya. Nggak bedanya di Taman Eden. Apa sebab? Karena ego lah yang meruntuhkan kehendak Allah sehingga menjadi sirna rencana Allah di generasinya. Saudaraku, tentu Anda dan saya tidak berharap bahwa kita ini adalah generasi imamat rajani menjadi generasi yang menyisakan atau menjadi legasi yang gagal disebabkan karena ego. Kenapa? Karena ego itu mudah disentuh oleh keadaan dunia. Pengalaman mengatakan kejadian gagalnya Adam dan Hawa itu karena egonya mudah disentuh oleh dunia. Dan sekarang dibandingkan Taman Eden sebetulnya sekarang justru tawarnya kalau dulu hanya ular dipakai ya untuk menggoda Hawa. Sekarang banyak loh yang bisa dipakai
sama setan. Kalau saya mau uruti, kayaknya nggak muat juga bumi ini loh. Nggak muat juga. Setiap detik itu ada alat yang dipakai oleh setan untuk menggoda Anda dan saya. Sehingga kita menjadi orang yang pasif, punya agama, merasa fine-fine saja, merasa sudah oke, saya bisa bergereja, saya bisa memanggil nama Yesus, dan saya punya jaminan masuk surga. Dalam teologi tertentu, keselamatan kekal adalah kekekalan. It's okay, saya tidak akan pernah menolak. Tapi pertanyaannya, nilainya apa? Sebelum almarhum Yos Lamel meninggal, dia pernah berjumpa dengan saya. Hanya satu kalimat Tuhan pakai saya sampaikan pada dia. Dan itulah namanya dunamik. Paham ya? Dunamik. Karena dia merasa, ini pandangan menurut saya, dia merasa dia sudah tua, dia sudah menyelesaikan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Dia merasa, boleh dong setiap orang merasa. Kadang-kadang kita juga merasa kita sudah banyak berbuat banyak. Lalu kita mengharapkan apa? Imbalan. Ya, itu namanya manusia. Saya tidak mengatakan senior saya seperti itu, karena itu bapak saya. Oleh sebab itu dia pengen cepat-cepat ke sorga. Siapa yang mau cepat-cepat ke sorga? Boleh lambaikan tangan? Enggak ada yang mau. Siapa yang percaya sorga itu tempat yang paling indah? Enggak percaya, takut dijebak. Oke, enggak apa-apa lah ya. Saya tahu takut dijebak. Semua tahu sorga itu indah, tapi enggak mau ke sana, saya jadi bingung. Tapi kalau Singapura itu indah, ke sana berusaha ya. Oke, nah Pak, saya kembali lagi. Nah, dia merasa seperti itu dan cepat-cepat mau balik ke sorga. Ketika dia sampaikan itu kepada saya nyeletuk, saya bilang, Bapak kayaknya nggak ke surga. Dan itu sebuah counter yang saya tidak pernah rencanakan. Maksudnya apa? Bapak tidak akan ke surga karena Yesus sudah mau datang, maksud saya itu. Cuma saya pakai bahasanya agak ada tempo jeda sehingga dia terkaget sudah. Saya bilang maksudnya begini Pak, Yesus sudah mau datang. Pada saat waktu saya mengatakan Yesus mau datang, dan di situ membuat dia semangat. Yang dia katakan bahwa dia mengalami sebuah revival itu di situ. Haleluya tong. Dan semangat orang itu menandakan respect. Orang yang respect itu nyaman hatinya, damai. Dan orang yang damai mudah kita geser kepada kebenaran. Nah, kalau Anda mau ubah seseorang yang tidak benar menjadi benar, buat dia nyaman dulu. Jangan kau kantor terus. Kau itu mesti bertobat. Kau itu penuh dengan ini, penuh dengan itu, penuh dosa. Enggak pernah Anda bisa menyelamatkan dia. Saya tidak mengatakan Anda lalu ikut dia, enggak juga. Caranya gimana? Nah, ikuti nanti, saya akan buka pelan-pelan malam ini buat kita mengerti. Ketika saya bilang Yesus mau datang, dia semangat karena dia respect kalau Yesus datang. Terus saya bilang sama dia, kalau Yesus datang Pak, dia tidak tanya berapa besar gereja yang Bapak bangun. Berapa lama Bapak jadi orang Kristen dan jadi pendeta. Berapa banyak Bapak berkhotbah. Sudahkah Bapak menjadi murid? Diam dia. Seusia dia didatangkan anak, tapi dengan dinamik tadi itu kuasa, buat dia berpikir sejenak. Ini benar kesaksiannya. Ini tidak dalam forum KKR, forum pertemuan hadirat Allah yang lebih dari KKR. Nyak sebagai saksinya. Dia cuma tanya, sudahkah Bapak jadi murid? Maksudnya apa Tom? Kalau murid, Kristen itu murid. Kalau murid bukan pengakuan, tapi perilaku seorang murid adalah mengerti di luar masih banyak orang yang perlu menjadi murid. Dan orang seperti dia nangis. Pertanyaannya kepada Anda dan saya, sampai hari ini, sudahkah kita menerima namanya dunamik?
kamu akan terima kuasa manakala Roh Kudus turun atas kamu. Adam dan Hawa terima kuasa manakala Allah menghembuskan nafas ilahi, menjadikan bumi ini, memenuhi bumi ini. Gereja nafasnya itu, Pak, Bu. Gereja sudah lata dengan ajaran-ajaran karismatik. Saya orang karismatik. Begitu penuh Roh Kudus, dengan bangganya berbahasa roh, menyembah dalam roh dengan berbagai konfigurasi, mengaku roh. Tidak salah, Pak. Saudaraku, tidak salah. Tetapi sudahkah engkau menjadi murid? Saya nggak terlalu gape kalau orang Jakarta bilang. Tidak terlalu ahli maksud saya meneliti Alkitab secara teologis. Maklum, saya bukan doktor. Toh juga saya sekolah teologi baru sampai tingkat diploma saja. Tapi saya bersyukur loh, dengan pandemi waktu sekian tahun ini buat saya masuk menjelajah kampus dengan berbagai gaya. Di situ Tuhan banyak bicara sama saya, Tuhan banyak bukakan. Memang saya belum pernah ketemukan sih dari mana asal muasalnya itu menjadi sebuah name tag. Tapi Alkitab mengatakan memang itu ada di Kisah Para Rasul, ada di Alkitab Kisah Para Rasul juga. Jemaat yang namanya murid itu, pengikut Kristus yang namanya murid itu, pengikut Kristus itu, mereka tidak pernah juga mengatakan dia murid, enggak juga. Mereka itu ada pengikut Kristus. Artinya tegak lurus dengan Kristus itu. Mengalir semua nilai-nilai keilahian Allah ada di tengah-tengah mereka. Sehingga orang-orang kepunyaan Allah yang belum mengenal Allah melihat ada sekelompok. Saya menggunakan sekelompok orang-orang yang punya nilai beda, maka mereka mengecap itulah namanya pengikut Kristus, dalam bahasa aslinya Kristianos. Dan Alkitab katakan kali pertama kata Kristen itu muncul. Lalu dijadikan itulah menjadi simbol agama atau nama dari agama Kristen. Sehingga kita gampang melabel diri, aku Kristen, you Kristen, agama Kristen, you Kristen, Kristen karismatik, Katolik, Kristen Protestan, Kristen macam-macam. It's okay. Tapi kita tidak masuk mendarat sampai ke esensia murid seharusnya. Kami dulu ya ini pengalaman aja sih ya. Pernah latihan kungfu gitu waktu masih remaja gitu. Kemana-mana orang lihat kami ini murid salah satu perguruan karena pakaian kami. Ya. Jadi mereka begitu lihat takut ya. Ini ada perguruan ini. Ya boleh juga sih. Tapi memang benar kami ini pakai itu betul. Jadi hampir tiap hari menggunakan itu. Maksud saya coba menggunakan analogi itu. Orang akan melihat kita itu murid Kristus itu bukan karena kita itu hanya bawa kitab dan ngomongnya sebesar apa gitu. Tapi dia sikap dan perilakumu. Dinamik. Dinamo atau generator. Penerang. Supaya yang gelap jadi terang. Paham ya? Nah ini loh murid Kristus yang sesungguhnya mereka lakukan itu sedemikian rupa. Tapi dunia tidak suka, kegelapan tidak suka. Kalau kita sandingkan gelap dan terang, sebesar apapun yang namanya gelap, dia berusaha menggelapkan, ia gak pernah bisa mengalahkan terang coy. Ada amin? Kalau murid itu adalah terang. Maksudnya apa? Kita menggunakan pengertian yang begini. Ya.
Jangan kita terlalu dangkal pengertian kata gelap dan terang itu seperti gelap lalu dikasih terang lampu kelihatan sepertinya bukan itu. Kata gelap itu cara berpikirnya yang tidak sesuai dengan kebenaran. Hadirnya Anda minimal membuat dia bisa berpikir, oh ya ada pikiran lain ya. Belum tentu sih dia mau cepat-cepat nangkap. Tetapi karena kita menyambungnya dengan namanya dinamik, ada damai, shalom. Shalom itu kan damai. Allah bekerja kan. Menobatkan orang biasa nggak terlalu sulit. Tapi kalau menobatkan pendeta itu nggak semudah itu loh. Kalau bukan Tuhan. Kata menobatkan mengubah. Anda bersyukur kepada Tuhan yang Anda sembah. Anda harus bersyukur kepada pekerjaan Tuhan dinyatakan di tengah kita. Dengan satu kalimat yang Anda doakan, gembalamu nyampaikan kepada orang tua, pendeta senior. Dia bisa berubah dan bisa membuat sebuah dampak pada akhir hidupnya. Dan diakui oleh banyak orang. Kebanggaan kita bukan karena kitanya, kebanggaan kita karena Kristus. Dialah Tuhan Allah kita. Itulah sebabnya saya berkata begini dari pembacaan ini. Ya. Mereka begitu berani menampilkan Kristus, tapi mereka dihalang-halangi. Lalu mereka dijerat, dianiaya. Lalu akan ada negosiasi. Nah ini biasa ada negosiasi lobby-lobby. Rupanya lobby-lobby politik dulu juga ada. Boleh? You aku lepasin. Bebas. Tapi you jangan beritakan nama Yesus lagi. Nah ini loh kejadiannya kan begitu. Ya narasi yang kita baca. Anda kalau baca semua begitu. Tapi hebat sekali itu Yohanes Petrus itu. Mereka ini orang-orang biasa. Kalau Anda baca narasinya. Mereka ini bukan orang hebat. Para nelayan, konon, nggak terpelajar. Sebetulnya menurut saya, mereka itu belajar sama guru maha guru sih, 3,5 tahun. Tapi kadang-kadang kita mempunyai asumsi, menafsirkan, oh itu kan nelayan bodoh gitu. Sebenarnya tidak. Memang mereka tidak seperti yang lain-lain memiliki pendidikan formal. Punya label ini, label doktor, macam-macam lah ya gitu loh ya. Mereka enggak. Tapi mereka ini 3,5 tahun bersama Maha Guru, bersama Yesus. Lalu dia tidak counter. Hebat tuh, dia belajar gurunya. Yesus selalu kalau dialog, dia tidak pernah buat pernyataan. Dia selalu buat pertanyaan. Oke, kalau engkau melarang aku, menurut kamu saya harus mengambil keputusan turuti Anda atau turuti Allah. Kalau ada musuh kita gituin. Seandainya nih ya. Ini ambil contoh. Pagi tadi saya udah pakai juga. Mungkin saudaraku lagi jalan, salah jalan ketangkap polisi. Ya kan? Lalu polisi datang, gimana nih? Mau tilang? Atau kita damai di sini? Nah. Terus Anda gimana? Pak kalau damai berapa? Tilang berapa? Biasa kan begitu loh ya. Tilang ini contoh aja ya. Ada atau tidak ada ya contoh ya kan ini rekam loh ya. Mudah-mudahan saya nggak dibully. Ya kalau ditilang 1 juta, kalau damai 500.000. Mungkin seperti itu ya. Kalau Jakarta saya pernah ngalami sih. Ya kami pernah ngalami gitu. Lalu Anda bilang, Pak boleh nggak turun lagi gitu. Damai saja. Sebetulnya itu memang manusia begitu. Cerdik atau licik itu? Dua-duanya juga nggak benar. Coba belajar seperti Petrus sama Yohanes. Ketika ada tawaran dari pejabat, tanya dia, Pak, menurut Bapak saya mesti taat pada Bapak atau pada hukum pemerintah?
Karena pejabat penegak hukum loh dia. Pasti dia langsung, oke, dia tulis tilang, kasih Anda. Second, begitu dia jalan dia katakan, baru saya ketemu orang yang punya kebangsaan yang murni. Dia tidak perlu hanya nyanyi lagu bangsaan. Tapi dengan sikap demikian orang tahu inilah Indonesia yang asli. Mengerti gak maksud saya menggunakan analogi seperti ini? Nah itulah Petrus, Yohanes. Hal seperti itu juga dimungkinkan di dalam kehidupan kita. Kendati pun Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin tidak mengalami kasus seperti dia. Tapi yang namanya menjadikan orang munafik, kita juga sering sih jumpain kadang-kadang tolakan. Tapi saya menggunakan apa yang terjadi dalam narasi Alkitab. Sekiranya di dalam kehidupan kita diperhadapkan satu keadaan, pertanyaan saya, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Ada dua. Menggunakan ide-ide yang muncul dari keadaan itu atau menggunakan keadaan kebenaran. Itu aja pertanyaannya. Biasanya sih kita ini mempunyai sebuah sensoris. Ya, ada satu sensor yang memang sudah menjadi naluri manusia. Begitu menghadapi masalah, ketegangan itu muncul karena sistem sensor kita, namanya muscle memory kita bekerja. Seluruh reaksi tubuh kita udah gemetaran. Ketika tubuh kita udah gemetaran, langsung memerintahkan memori pikiran kita keluar tuh yang masa-masa yang semuanya takut-takut, yang macam-macam aja. Akibatnya kita kehilangan kesadaran akan kebenaran yang ada cuma kita di kooptasi. Ini kayak saya menggunakan bahasa parlemen ya. Kooptasi pada keadaan. Pagi tadi saya bilang apa? Kita di dalam sebuah rengkuhan. Sebuah kurungan. Terkurung, kita nggak bisa pikir luar. Yang kita pikir gimana nih? Gimana? Kita cuma gimana? Hanya dalam kurungan. Padahal di luar itu sekeliling adalah para malaikat surga sedang menanti. Keluar dong, minimal kamu berpikir tentang kami di luar. Kami ingin membantu kamu. Tapi kamu tetap terkurung di dalam. Gunakan strategi sana, tembak sini. Pencemaran di dalam. Akhirnya kamu di sini, di dalam runtuh, cemar, memar. Itu yang dikatakan Yesaya pasal 24. Bumi cemar bukan karena Allah cemar. Karena engkau tidak tahu cara melihat keluar. Engkau cuma hanya terus berkutak-katik di dalam. Berkutak-katik pada masalah kamu. Karena pagi tadi khotbah saya, masalah itu muncul karena idenya Allah. Saya menggunakan diksi seperti itu. Masalah itu muncul karena memang ada campur tangan Tuhan yang mau mendidik bangsa Israel itu. Mendewasakannya. 70 tahun waktunya kamu akan didera, disandera dan dera. Untuk ditampi, diayak supaya menghasilkan nilai-nilai kebenaran. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Allah punya rencana yang lebih baik di situ. Dan mereka berusaha kutak-katik di dalamnya. Maka firman Tuhan datang. Berserulah kepada Tuhan. Nah, itulah sebetulnya kata kunci doa. Doa itu kita cuma bisa berseru, ya Tuhan. Saya nggak menyalahkan orang berdoa seperti itu. Tetapi otaknya masalah dia. Ngerti nggak? Sebenarnya kata doa sesungguhnya dalam terminologi yang saya paham, kata doa itu keterhubungan dengan Allah. Nah, keterhubungan dengan Allah, saya bersyukur waktu saya mengambil kelas psikologi ada satu mata pelajaran tentang meditasi yang disebut mindfulness. Apa itu namanya mindful? Kembali kepada jati diri sejati. Itu adalah kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk
yang memang lemah tapi mempunyai keterhubungan dengan Sang Ilahi. Enggak pernah terputus selama engkau masih bisa sadar. Itulah doa sesungguhnya. Keterhubungan Bapak Ibu. Jikalau kita sadar bahwa kita ada Allah terhubung, kita lompat dari tembok pemisah. Kita keluar dari masalah yang sedang mendera kita. Kita tersambung keluar, kita mengerti di luar ada siapa. Pernah dialami oleh bujang Elisa. Begitu melihat musuh yang begitu besar, masalah yang begitu kuat mendera dia. Dia bilang, celaka guru. Tetapi gurunya bilang, sebetulnya kelengkapan ilahi kepada kita lebih besar. Cuman yang gak bisa kau lihat, matamu tertutup karena masalahmu itu. Seperti dua orang yang seperti Kleopas dan Kleopas dan temannya ke Emmaus itu. Ya selalu kita ini kadang-kadang jadi buntu karena masalah yang menutupi pandangan kita kan. Gak bisa berpikir keluar. Elisa berdoa. Buka mata. Kadang-kadang kita memahami buka mata tuh untuk melihat begitu. Boleh sih sebenarnya nggak salah. Tetapi sebenarnya kata berdoa itu adalah keterhubungan kembali, keterbukaan kita untuk connect kepada Sang Ilahi. Kita bisa lihat siapa di tengah-tengah kita. Janji Allah adalah iya dan amin. Karena itu saya menggunakan satu bahasa. Perhatikan. Mengerti kehendak Allah merupakan kekuatan hidup untuk membangun kehidupan. Sebab kita hidup bukan karena kita yang punya hidup. Kita hidup karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Supaya hidup kita di dalam kehidupan ini untuk mencerminkan Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada satu manusia yang punya hak mengkomplain bahwa dia yang punya hak. Kita ini gak punya hak apapun. Hak kita ini cuma daging yang ngotot dan jadilah adu otot. Yang punya hak adalah Allah. Ketika saya mengerti ini, saya bilang sama almarhum Om Yos. Waktu saya minta izin kembali ke Pontianak. Saya sadar saya salah. Saya pernah lari dari panggilan Tuhan kembali ke Jakarta. Dia tanya saya bagaimana. Saya bilang iya saya kembali ke Pontianak. Kapan kamu mau kembali? Oh bukan begitu. Dia tanya selanjutnya gimana Ton? Saya bilang saya anak Pak. Enggak punya hak. Bapak adalah Bapak saya. Perkataan Bapak adalah kebenaran adanya. Bapak yang punya hak atas diri saya. Saya mau kamu kembali ke Pontianak. Itu yang saya gak suka. Tapi saya mau katakan kepada kita semua. Memang terkadang ada banyak hal yang kita tidak suka. Tapi kalau Bapa di sorga yang menghendakinya, kita tinggal nikmati keberhasilan yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya mau mempertahankan diri saya di Jakarta, tanya Gideon aja. Kami udah punya gereja kok. Ya gak besar-besar tapi udah nikmat lah. Kembali ke asalnya kan. Sampai dia meninggal. Saya setiap kali dia ngomong sama saya, Pak saya ini anak. 2 hari kalau tidak salah sebelum meninggal, dia masih telepon saya. Dia bukan ngomel sih, sempat mungkin dia cuma hanya, mungkin sudah agak berusia, dia cuma hanya curhat atau gimana. Ton, kenapa tidak undang saya ke Pontianak? Loh kan Bapak saya. Kalau Bapak saya undang tamu dong Pak. Haleluya Ton. Waduh. Jadi gak perlu undang. Setiap kapan Bapak datang kami sambut karena Bapak adalah Bapak. Bahkan kalau Bapak minta saya kembali ke Jakarta setiap saat saya kembali. Sesuai perjanjian saya. Satu bangku saya tidak akan ambil balik ke Jakarta. Karena bukan milik saya. Dan saya tidak wariskan kepada anak cucu saya. Enggak. Saya tahu kami kesini ini karena Allah. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, jangan berharap
bahwa Papa mewariskan gereja ini kepada kalian. Papa mewarisi legacy adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Kebenaran itu. Pada maka itu pada waktu dia meninggal, waktu lagi membaca teks siapa penerusnya, saya bergumul juga. Kalau di situ ada teksnya, saya sudah pikirkan panjang-panjang. Pendeta Tony meneruskan saya di Jakarta, maka saat itu saya mesti harus hengkang balik ke Jakarta. Untung bukan. Begitu dibacakan, puji Tuhan. Kemarin saya ngomong sama teman-teman di Jakarta itu. Karena 3 orang itu yang punya potensi untuk, 3 orang ini yang punya potensi. Ya, 2 orang ini yang di endorse terus sama Pak Yos. Saya dengan 1 lagi orang itu. Dan semua orang katakan, mana Pak Tony kok nggak datang. Waktu itu saya ada di luar kota. Saya muncul, saya waktu habis sebelum penguburan hari terakhir itu saya sampai, lalu ada namanya peneguhan penerus. Nah, puji Tuhan bukan saya yang dipilih. Pakai puji Tuhan kenapa? Supaya saya tetap masih bisa bersama Anda ada di Pontianak. Dan bukan saja kita hanya punya kemenangan, tapi kita punya tanggung jawab meneruskan perjuangan dan nilai-nilai yang Pak Yos ajarkan kepada kita. Yang dia sadar pada waktu Tuhan ingatkan pada dia. Jadi seorang murid yang selalu memuridkan banyak orang di luar sana. Amin. Nah, saya tutup. Pertanyaannya bagaimana Anda dan saya bisa mengerti kehendak Allah. Dan topik malam ini adalah hidup menurut kehendak Allah atau hidup mengerti kehendak Tuhan. Bilang hidup mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana Anda dan saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Ada 1 ayat untuk kita sama-sama mengakhiri ibadah ini. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata demikian. 2 ayat ya. Efesus pasal yang kelima ayat 17 dan 18. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Saudaraku, orang sulit mengerti kehendak Allah kenapa? Kurungannya itu karena kebodohan. Apa sih kebodohan? Kebodohan adalah orang yang tahu bahwa besok ada sesuatu yang akan datang. Lusa akan ada sesuatu yang datang. Tapi dia cuma mementingkan hari ini. Ketika menghadapi besok, dia menjadi orang yang pecundang. Apa maksud saya? Kita tahu bahwa nanti kita akan dewasa. Nanti kita akan punya anak. Kita akan jadi seorang ayah. Nanti kita akan menjadi seorang pemimpin. Tapi kita tidak memiliki kemampuan berpikir bahwa seorang ayah harus sisakan apa, seorang pemimpin harus bagaimana. Tapi kita puaskan hari ini, semua kelakuan hari ini kita puaskan. Ketika kita masuk sampai besok, kita menyisakan legasi yang buruk untuk hari besok. Itu penyesalan. Itulah orang bodoh. Padahal orang bodoh bukan berarti dia gak pintar. Dia pintar. Cuman dia gak sadar bahwa dia tidak hanya hidup hari ini. Hari ini Bapak Ibu bisa menghabiskan cara hidup Anda. Bisa berfoya-foya, bisa ngedrak, bisa buat apa saja. Anda bisa buat apa saja. Anda merasa itu hak saya. Anda tanya sama saya, "Oi pastor, boleh gak dia?" Saya tidak pernah larang. Karena saya tidak pernah dikasih hak untuk melarang Bapak Ibu. Yang bisa melarang adalah pemerintah. Tetapi saya hanya katakan saya tidak pernah membenarkannya. Tapi kalau Anda nanya sama saya katakan kalau saya tidak pernah membenarkan. Karena firman Tuhan tidak pernah membenarkan bahwa apa yang kau lakukan engkau dibawa kesadaran. Berarti apa? Bodoh toh. Kalau orang bodoh gak mengerti kehendak Allah, maka dia tidak bisa lihat masa depannya. Yang dia lihat hanya masa kini. Entah dia sukses atau dia gagal. Dia hanya tangisi apa yang ada pada dia. Seharusnya orang yang mempunyai pandangan depan, kendati pun keadaannya sulit, sesulit apapun yang dihadapi, dia tahu bahwa ini bukanlah kekekalan. Ini adalah perjalanan dinamo. Bahwa dia akan datang yang baik ketika dia melihat Allah. Bersama Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Itu namanya apa? Mengerti kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Lalu ayat yang kedua. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan
hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pertanyaannya bagaimana supaya kita tidak kehilangan kesadaran? Jangan melihat yang enak-enak. Hobi itu enak. Saya ini udah 65 tahun. Kalau hitung tanggal lahir, saya udah 66. Tanggal kalender 65. Perjalanan hidup saya sudah banyak saya alami, Pak Bu. Yang namanya enak saya tahu. Yang namanya uang saya tahu. Yang namanya jabatan saya tahu. Sudah saya alami semua. Kalau Bapak Ibu, kalau saudara tahu siapa saya, latar belakang saya, ya saudara tahu. Saya alami semua. Nah, mengapa begitu saya menjadi pendeta? Ya saya begitu jalankannya sudah 31 tahun. Jatuh dan bangun. Tapi bangunnya lebih banyak daripada jatuhnya sih. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu satu rahasianya. Bahwa jaminan Allah lebih baik daripada jaminan yang ditawarkan dunia. Saya punya seorang sahabat. Dia sarjana, dia hebat, dia pintar. Tapi di saat waktu muda dia terjebak narkoba. Dan pada saat terjebak narkoba banyak hal dia lakukan itu membuat celah dan cemar. Saat waktu dia sudah pemuda dan dia sadar saat itu dia mau bekerja. Sebetulnya kemampuan dia bisa mengelola perusahaan. Memang seharusnya perusahaan bukan melihat penampilan. Harusnya apa? Kemampuan. Tapi apa daya? Dunia memang menempatkan itu. Dunia melihat penampilanmu. Penampilannya amburadul. Maaf ya kalau Anda yang bertato, saya tidak bermaksud menyinggung ya. Bertato sana, bertato sini. Dulu dia katakan tren dan seni. Ini 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Juga sama. Saya nggak terjebak, saya tahu siapa saya. Seks bebas. Kena HIV AIDS. Dites langsung positif. Dites narkoba positif. Gak ada yang bisa terima dia. Itu baru perusahaan swasta, belum masuk ke pemerintah. Belum lagi kalau ada anugerah durian runtuh jadi presiden atau jadi menteri. Pak, Ibu, saudaraku, betapa tragisnya. Tahu siapa yang pernah ada? Esau. Tidak menghargai yang namanya anugerah. Hanya gara-gara semangkok kacang merah. Dia jual nilai kebenaran itu. Pada akhirnya dia membutuhkan namanya anugerah. Alkitab saya mengatakan dia nangis sampai mencucurkan air mata. Kalau dulu masih ada Beni Panjaitan, kalau sekarang sudah tidak ada. Maka lagu itu berkata, terlambat sudah kau datang padaku. Bilang sama samping kanan kirimu. Berbahagialah kita ada pada posisi ini. Jangan takut keadaanmu. Yang harus kamu takut kalau kamu tidak mengerti kehendak Allah. Inilah Alkitab mengatakan. Supaya kita tidak dicemarkan, maka akan ada namanya apa? Dinamik. Kembali ke Taman Eden. Waktu manusia dibentuk dari debu dan tanah, Allah mengembuskan nafas ilahi. Sebetulnya itu adalah perwujudan Roh Kudus turun atasnya. Kisah para Rasul mengatakan barang siapa yang dipenuhi Roh Kudus maka dia akan menerima kuasa. Dan kitab ini mengatakan hendaklah engkau penuh Roh Kudus senantiasa maka engkau akan mengerti kehendak Allah sampai pada kekekalan. Nama Tuhan dipermuliakan.